Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gregorius Hermawan Kristianto. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bagian Perpusdokum pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang desain pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas. Adapun dasar hukum dari pelatihan kepemimpinan pengawas yaitu Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374-P-DP.07/2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Tujuan dari penyelenggaraan pelatihan struktural yaitu untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural, serta kompetensi kepemimpinan pelayanan, yaitu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Di dalam kurikulum PKP terdapat 4 agenda. Yang pertama, agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda 2, kepemimpinan pelayanan. Agenda 3, pengendalian pekerjaan. Dan agenda 4, aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan desain pembelajaran agenda 3, yaitu pengendalian pekerjaan. Adapun materinya pada agenda 3 yaitu teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Ada 7 materi. Dalam program PKP ini, metodenya melalui blended learning. Adapun jumlah jam pembelajaran dalam PKP yaitu 905 jam pembelajaran yang terdiri dari 104 hari pelatihan. Kemudian dalam agenda ketiga, ini terdapat pembelajaran asinkronus sebanyak 18 jam pembelajaran, pembelajaran sinkronus terdapat 9 jam pembelajaran, dan klasikal terdapat 33 jam pembelajaran. Adapun pembagian desain pada agenda 3 ini dimulai dari hari ke-15. Karena agenda 3 ini dimulai pada hari ke-15 yang mana sebelumnya telah ada pembelajaran secara mandiri, yaitu di hari 6, ke-7, dan ke-9 dengan total 16 jam pembelajaran. Kemudian pada hari ke-15 ini terdapat 2 metode yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus terdiri dari 3 JP dan asinkronus terdiri dari 6 jam pembelajaran. Untuk pembelajaran sinkronus atau secara langsung ini diawali dengan kegiatan yaitu ucapan salam. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan, yaitu perkenalan fasilitatornya, kemudian perkenalan peserta dengan peserta, ini untuk menumbuhkan kedekatan ya supaya lebih akrab, ditambah dengan kegiatan ice breaking. Ini untuk menambah suasana keakraban dan menciptakan suasana hangat di kelas. Kemudian meminta kepada pengurus kelas, ketua, wakil, sekretaris bersama dengan peserta yang lain untuk membuat komitmen kelas supaya dalam pembelajaran ke depan lebih baik ya antara komitmen antara fasilitator dengan peserta ini. Kemudian masuk ke materi dengan penyampaian tujuan dan agenda pembelajaran agenda 3. Lalu dilakukan review terhadap pembelajaran mandiri yang sebelumnya sudah dilakukan. Lalu dilakukan pemaparan essay, dilakukan diskusi, dan fasilitator memberikan feedback. Lalu menyampaikan tugas individu 1 dan menyampaikan tugas kelompok 1. Pada pembelajaran sinkronus ini terdapat 6 jam pembelajaran
Kegiatannya yaitu memberikan tugas individu 1, peserta melakukan identifikasi terkait isu apa yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kemudian strategi dan saran yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik. Pada hari ke-7 juga, ke-15 dilakukan submit tugas. Kemudian tugas kelompok 1 yaitu analisa terhadap kasus yang sedang terjadi, kasus yang sedang hangat dikaitkan dengan materi yang ada pada agenda ketiga. Lalu submit tugas hari ke-16. Pada hari 16 terdapat 2 pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus 3 jam pembelajaran, sedangkan asinkronus 6 jam pembelajaran. Pada pembelajaran sinkronus, kegiatannya diawali dengan salam, kemudian melakukan ice breaking untuk membuat hangat keakraban di kelas, kemudian penyampaian agenda dan review pembelajaran, kemudian presentasi terhadap tugas isei. Ini 5 orang dan dilakukan diskusi, kemudian pembahasan tugas individu, 1 perwakilan peserta, kemudian pembahasan tugas kelompok, 1 perwakilan kelompok, lalu diberikan kesimpulan dan diberikan feedback terhadap tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan dari hasil diskusi kelompok, lalu menyampaikan tugas individu 2 dan menyampaikan tugas kelompok 2. Lalu pada pembelajaran sinkronus 6 jam pembelajaran ini tugas individu 2, yaitu peserta menganalisa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik di organisasi pemerintah atau di satuan kerjanya masing-masing jika ada. Kemudian pada hari itu juga submit tugas hari ke-17. Kemudian tugas kelompok 2 ini membuat draft pelayanan publik di satuan kerja dengan orientasi inovasi teknologi digital dan smart, dengan mengoptimalkan seluruh materi yang ada pada agenda 3. Lalu submit tugas hari ke-17. Pada hari ke-17 tidak ada pembelajaran sinkronus, hanya asinkronus saja, yaitu 6 jam pembelajaran. Tugasnya yaitu menyelesaikan tugas individu 2 dan tugas kelompok 2. Lalu pada hari ke-18 terdapat 3 jam pembelajaran untuk pembelajaran sinkronus saja. Kegiatannya yaitu ice breaking, penyampaian agenda dan review pembelajaran sesi sebelumnya, kemudian pemaparan esai dan diskusi, lalu presentasi hasil tugas kelompok 1, presentasi hasil tugas individu 1, ini nanti ada perwakilannya. Kemudian diberikan feedback terhadap tugas kelompok dan individu, lalu pembulatan. Pada desain pembelajaran klasikal, yaitu dimulai pada hari ke-31, 32, 33, dan 34. Adapun desain pembelajaran pada hari ke-31 ini ada 6 jam pembelajaran, diawali kegiatannya dengan membuka dan mengawali pembelajaran dengan salam, kemudian ice breaking untuk menghangatkan suasana keakraban, kemudian review terhadap pembelajaran e-learning, lalu dilakukan pretest ringan, yaitu fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta dan peserta menjawab jawaban tersebut dengan selembar kertas singkat jawabannya. Lalu fasilitator menilai hasil jawaban pretest peserta tersebut. Kemudian penyamaan persepsi antara fasilitator dan peserta ini dengan cara diskusi ringan terhadap materi agenda 3. Lalu penyampaian tujuan dan agenda pembelajaran, laporan tugas kelompok 2 diskusi, dan membuat resume terhadap kegiatan diskusi yang telah dilakukan. Lalu dilakukan refleksi juga, di mana peserta menuliskan lesson learned dari pembelajaran hari ini. Lalu mengakhiri kegiatan, menutup pembelajaran dengan salam. Pada hari ke-32 klasikal, yaitu ada 9 jam pembelajaran. Membuka dan mengawali pembelajaran dengan salam nasional, peserta dalam kelompok membuat ice breaking, kemudian mereview pembelajaran hari sebelumnya. Tujuan dan agenda pembelajaran yaitu paparan tugas individu dan diskusi, paparan tugas kelompok 2 dan diskusi. Peserta melakukan window shopping terkait tugas kelompok 2. Window shopping ini adalah peserta dalam kelompok memaparkan hasil diskusinya dengan cara menjualnya. Jadi nanti ada peserta kelompok lain datang untuk melihat hasil diskusinya. Ya, kemudian membeli ini dengan cara bertanya apa saja produk-produk yang dihasilkan dari diskusi kelompok itu. Dan kelompok lain bisa memberikan masukan atau feedback. Lalu mengakhiri dan menutup pembelajaran dengan salam. Pada hari ke-33 terdapat 9 jam pembelajaran, yaitu
membuka dan mengawali pembelajaran dengan salam, kemudian membuat ice breaking, review terhadap pembelajaran dari sebelumnya, lalu menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran, paparan tugas individu, dan diskusi. Lalu dilakukan hasil diskusi ini pemaparannya berupa window shopping ya. Kemudian kelompok lain melihat jualan dari kelompok yang melakukan diskusi dan bisa memberikan pertanyaan ataupun feedback masukan. Mengakhiri kegiatan pada hari ke-33 dengan menutup pembelajaran, membuat kesimpulan, dan menyampaikan salam. Pada hari ke-34 terdapat 9 jam pembelajaran, yaitu membuka mengawali pembelajaran dengan salam nasional, review terhadap pembelajaran hari ini, kemudian tujuan dan agenda pembelajaran, lalu dilakukan diskusi serta ceramah tentang penerapan manajemen mutu dan manajemen pengawasan dalam melaksanakan atau mengendalikan kegiatan pelayanan publik secara digital. Lalu diskusi dengan peserta dan di akhir peserta membuat lesson learn dari pembelajaran hari ini. Kemudian fasilitator membuat post-test ringan, yaitu memberikan pertanyaan dan peserta menjawab dengan selembar kertas yang sudah disiapkan oleh fasilitator. Lalu mengakhiri dan menutup pembelajaran dengan salam. Demikian yang dapat saya sampaikan terhadap desain pembelajaran PKP, yaitu pada agenda 3. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.